Aku dihina miskin di depan semua tamu. Mereka tidak tahu, 30 menit kemudian, nasib seluruh keluarga mereka akan berada di tanganku. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk absennya. Selamat menonton. Cinta bagi Aileen terasa seperti secangkir kopi di pagi hari yang mendung. Hangat, sedikit pahit, namun memberinya kekuatan untuk menjalani hari. Dan Miko adalah kopi terbaik yang pernah ia sesap. Pertemuan mereka terjadi di sebuah perpustakaan kota yang sunyi, tempat Aileen bekerja paruh waktu. Miko, dengan setelan kerjanya yang rapi, tersesat di antara rak-rak buku sastra, dan Aileen lah yang menunjukkan jalannya. Sejak saat itu, jalan mereka seolah menyatu. Miko adalah segalanya yang tidak dimiliki Aileen. Ia datang dari keluarga konglomerat, pemilik PT Adijaya Sentosa, sebuah nama yang sering terpampang di majalah bisnis. Dunianya adalah dunia rapat dewan direksi, jamuan makan malam mewah, dan liburan ke luar negeri. Sementara dunia Aileen adalah tumpukan buku yang harus ia rapikan, kontrakan kecil yang ia hias dengan bunga-bunga murah, dan mimpi sederhana untuk memiliki toko buku sendiri suatu hari nanti. Perbedaan itu tidak pernah menjadi masalah bagi mereka. Miko seolah terpesona oleh kesederhanaan Aileen. Ia menyukai cara Aileen bisa tertawa lepas karena lelucon receh, cara matanya berbinar saat membicarakan plot sebuah novel, dan cara ia menolak hadiah-hadiah mahal darinya dengan halus, berkata, "Waktumu lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang, Miko." Namun, ada satu awan gelap yang selalu menggantung di atas langit cerah mereka. Ibu Meri. "Aku merasa ibumu tidak benar-benar menyukaiku," ujar Aileen suatu sore saat mereka duduk di kedai es krim favorit mereka. Ia baru saja kembali dari makan malam pertama di rumah keluarga Miko, sebuah pengalaman yang membuatnya merasa seperti spesimen di bawah mikroskop. Miko meraih tangan Aileen dan menggenggamnya erat. "Jangan berkata seperti itu, sayang. Mama hanya protektif. Aku putra satu-satunya. Ia hanya butuh waktu untuk melihat apa yang aku lihat di dalam dirimu." Tapi tatapannya, cara ia bertanya tentang latar belakang keluargaku, pekerjaanku rasanya seperti sebuah interogasi, bukan perkenalan. Bisik Aileen, mengingat tatapan dingin Ibu Meri yang seolah memindai dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, berhenti sedikit lebih lama pada sepatunya yang sudah sedikit usang. "Mama itu generasi lama," Miko beralasan. Senyumnya menawan seperti biasa, berusaha menghapus keraguan di wajah Aileen. "Standarnya tinggi, maunya semua serba sempurna. Tapi bagiku, kamu adalah kesempurnaan itu. Percayalah, setelah pesta pertunangan kita nanti, semua akan berubah. Saat Mama melihat semua orang menyukaimu, ia pasti akan luluh." Aileen ingin mempercayai kata-kata itu. Ia sangat ingin. Karena itulah, ia mengangguk dan membalas senyum Miko, mencoba mengubur benih-benih kecemasan yang mulai tumbuh di hatinya. Pesta pertunangan. Miko membuatnya terdengar seperti gerbang menuju penerimaan. Sebuah panggung di mana ia akhirnya bisa membuktikan bahwa ia pantas. Namun entah kenapa, Aileen justru merasa itu akan menjadi panggung penghakiman. Pesta pertunangan ditetapkan sebulan kemudian. Bagi Miko, itu adalah waktu untuk mengordinasikan catering, daftar tamu VIP, dan memastikan liputan media yang positif. Bagi Aileen, itu adalah waktu untuk menatap isi tabungannya yang tidak seberapa dan bertanya-tanya, bagaimana caranya agar ia tidak terlihat seperti burung pipit yang tersesat di antara kawanan merak? Ia menghabiskan akhir pekan menyusuri pertokoan, bukan butik-butik mewah yang sering disebut Miko, melainkan toko-toko kecil di pusat perbelanjaan yang lebih ramah di kantong. Ia ingin sesuatu yang istimewa, sesuatu yang membuatnya merasa percaya diri. Setelah berjam-jam mencari, matanya tertuju pada sebuah gaun. Gaun itu sederhana, berwarna biru pastel selembut langit senja, dengan potongan klasik yang jatuh anggun di atas lutut. Tanpa payet, tanpa hiasan yang berlebihan, hanya kain berkualitas baik dan jahitan yang rapi. Saat mencobanya di kamar pas yang sempit, Aileen melihat bayangannya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia merasa cantik, bukan karena gaunnya mahal, tapi karena gaun itu terasa seperti dirinya. Ia membelinya dengan sebagian besar tabungannya,
Sebuah pengorbanan kecil demi malam yang ia harap akan menjadi awal yang baru. Kamu cantik sekali, puji Miko saat Aileen menunjukkan gaun itu padanya. Sangat elegan. Mama pasti suka. Kata-kata Miko memberinya sedikit keberanian. Sore itu, ia ikut dengan Miko ke rumahnya yang megah untuk membahas detail acara. Ibu Meri sedang duduk di sofa bludru berwarna zamrud, membolak-balik majalah interior. "Tante, ini gaun yang akan Aileen pakai nanti," kata Miko dengan antusias. Sementara Aileen berdiri canggung sambil memegang tas berisi gaun itu. Ibu Meri meletakkan majalahnya. Tatapannya beralih pada Aileen. Ia bahkan tidak meminta untuk melihat gaunnya. "Oh ya? Dari butik mana?" tanyanya dengan nada datar. Saya membelinya di sebuah toko di mall, Tante," jawab Aileen pelan. Ibu Meri mengangkat alisnya sedikit. "Oh, begitu." Ia menyesap tehnya sejenak sebelum melanjutkan. "Aileen, pestanya akan dihadiri banyak kolega penting suamiku. Penampilan itu nomor 1. Tante harap kamu mengerti." Ia berhenti sejenak, menatap Aileen dari atas ke bawah. "Lain kali, biar tante yang antar kamu ke desainer langganan tante. Anggap saja hadiah, supaya kamu tidak salah kostum." Setiap kata terasa seperti tamparan kecil yang tak terlihat. Salah kostum. Hadiah. Kata-kata itu menyiratkan bahwa pilihan Aileen, usahanya, tidak ada artinya. Ia merasa kecil, bodoh, dan miskin. Persis seperti apa yang mungkin dipikirkan oleh wanita di hadapannya. Miko, seperti biasa, mencoba mencairkan suasana. "Mama, gaunnya bagus kok. Aku sudah lihat. Aileen punya selera yang bagus." "Selera itu relatif, Miko," sahut Ibu Meri tanpa menatap Aileen. "Tapi standar itu absolut." Aileen hanya bisa tersenyum kaku. Rasa percaya diri yang ia rasakan saat membeli gaun itu kini menguap tak bersisa, digantikan oleh perasaan dingin yang merayap di perutnya. Ia tahu, malam pertunangan itu, ia tidak akan berperang untuk mendapatkan restu. Ia akan berperang untuk mempertahankan harga dirinya. Malam pesta pertunangan tiba. Taman belakang kediaman keluarga Adijaya disulap menjadi negeri dongeng yang berkilauan. Ratusan lampu gantung kristal kecil digantung di antara pepohonan, membiaskan cahaya ke kolam renang yang airnya tenang seperti cermin. Meja-meja bundar berbalut kain sutra putih dipenuhi oleh para tamu yang tampak seperti keluar dari halaman majalah mode. Aroma parfum mahal dan bunga lili segar menguar di udara. Aileen merasa napasnya sedikit sesak saat melangkah keluar dari mobil bersama Miko. Gaun biru pastelnya yang sederhana terasa seperti seragam sekolah di tengah lautan gaun malam desainer dan setelan tuxedo impor. "Tenang saja, kamu yang paling cantik malam ini," bisik Miko di telinganya, seolah bisa membaca kegelisahannya. Namun, bisikan itu lenyap ditelan kebisingan pesta. Begitu mereka masuk, Miko langsung ditarik ke sana kemari. "Sayang, tunggu sebentar ya. Aku harus menyapa Om Suryo. Beliau partner bisnis penting Papa," katanya, lalu menghilang di kerumunan. Aileen ditinggal sendirian. Ia mengambil segelas jus dari nampan seorang pelayan dan mencoba terlihat sibuk. Ia mencoba tersenyum pada beberapa orang, namun mereka hanya membalas dengan anggukan singkat sebelum kembali ke percakapan mereka yang seru tentang harga saham, lelang seni di Eropa, dan rencana liburan ski di Aspen. Dunia mereka terasa begitu jauh, seperti planet lain yang tak bisa ia jangkau. 10 menit kemudian, Miko kembali, hanya untuk ditarik lagi oleh seorang wanita parubaya yang memekikan namanya. "Miko, sayang, ya ampun, sudah besar kamu. Kenalkan ini putri tante, Clarissa, baru pulang dari Swiss." Aileen hanya bisa mematung di tempatnya, menjadi penonton di pesta pertunangannya sendiri. Ia merasa seperti hiasan dinding yang hidup, ada tapi tak dianggap. Ia melihat Ibu Meri dari kejauhan, bergerak dengan anggun di antara para tamu. Tawa renyahnya terdengar, matanya sesekali melirik ke arah Aileen dengan kilat kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Seolah-olah berkata, "Lihat, ini duniamu, dan kau tidak pantas berada di sini." Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aileen merasa semakin terisolasi, semakin tak terlihat.
Ia bukan lagi Aileen, calon istri Miko. Ia hanyalah seorang gadis dengan gaun sederhana yang entah bagaimana bisa nyasar ke pesta orang-orang terhormat. Perasaan canggung itu perlahan berubah menjadi rasa sakit yang menusuk. Ini bukan hanya tentang gaun atau status sosial. Ini tentang Miko yang membiarkannya terombang-ambing sendirian di lautan asing ini. Setelah hampir 1 jam terasa seperti penyiksaan sunyi, seorang pembawa acara akhirnya naik ke panggung kecil yang didirikan di dekat kolam renang. Musik berhenti, dan semua perhatian tertuju ke depan. Jantung Aileen berdebar kencang. Inilah saatnya. Ayah Miko, Tuan Adijaya, memberikan pidato singkat yang lebih terdengar seperti laporan tahunan perusahaan daripada ucapan selamat. Kemudian, giliran Miko. Ia mengambil mikrofon dengan senyum menawannya yang biasa, mengucapkan beberapa kalimat puitis tentang takdir dan pertemuan mereka di perpustakaan. Kerumunan tamu bertepuk tangan sopan. Dan sekarang, saya ingin mengajak cinta dalam hidup saya, calon istri saya, Aileen, untuk naik ke atas panggung. Panggil Miko. Dengan langkah ragu, Aileen berjalan menuju panggung, merasakan ratusan pasang mata mengikutinya. Miko menyambutnya dengan kecupan di pipi dan menggenggam tangannya. Untuk sesaat, Aileen merasa sedikit lebih tenang. Mungkin semua akan baik-baik saja. Pembawa acara menyerahkan kotak cincin bludru kepada Miko. Tepat saat Miko membukanya, memperlihatkan berlian yang berkilau di bawah lampu. Sebuah suara yang lembut namun tegas memotong momen itu. Tunggu sebentar. Semua orang menoleh. Ibu Meri, dengan gaun merah marunnya yang megah, berjalan anggun menuju panggung. Ia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang kebingungan. Para tamu tersenyum, mengira sang ibu akan memberikan restu yang mengharukan. Ibu Meri tersenyum manis ke arah kerumunan. Terima kasih telah datang untuk merayakan hari bahagia putraku satu-satunya, Miko. Suaranya terdengar hangat dan keibuan. Sebagai seorang ibu, tentu kebahagiaan anak adalah segalanya bagi saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, senyumnya lenyap. Wajahnya mengeras menjadi topeng es. Ia memutar tubuhnya sedikit, tidak lagi menatap para tamu, melainkan menatap lurus ke arah Aileen yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Suara yang keluar dari mikrofon kini terdengar tajam dan dingin, membelah keheningan malam. Saya sudah lama diam, mencoba menghargai dan menerima pilihan anak saya. Tapi seorang ibu tahu apa yang terbaik, dan saya tidak bisa lagi berpura-pura. Napas Aileen tertahan di tenggorokannya. Udara di sekitarnya terasa berat dan menyesakan. Kemudian, dengan volume yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke sudut terjauh taman, Ibu Meri mengucapkan kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Aileen. Kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati harapannya. Anakku tak pantas bersama wanita kotor dan miskin. Hening. Keheningan yang total dan absolut. Musik seolah mati. Angin berhenti berembus. Bahkan gemericik air mancur di kejauhan seakan ikut membeku. Kata-kata itu menggema di udara, telanjang dan brutal. Sin. Setiap suku kata adalah cambukan yang mendarat telak di wajah dan harga diri Aileen. Ia bisa merasakan tatapan semua orang, bukan lagi tatapan kagum pada kemegahan pesta, tapi tatapan tajam yang dipenuhi rasa kasihan, keingintahuan, dan cemoohan yang tersembunyi. Dunianya runtuh dalam 1 detik. Di atas panggung kehancuran itu, waktu seolah berjalan sangat lambat. Aileen membeku. Telinganya berdengung. Kalimat Ibu Meri terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Sin. Ia merasa telanjang. Semua kelemahannya, semua rasa tidak amannya, ditelanjangi dan dipertontonkan di depan ratusan orang asing. Refleks pertamanya adalah mencari perlindungan. Matanya yang mulai basah mencari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pelindungnya malam itu. Miko. Ia menatap calon suaminya, memohon dengan tatapan matanya agar Miko melakukan sesuatu. Mengatakan sesuatu. Membela dirinya. Miko tampak pucat pasi. Ia menatap ibunya dengan tidak percaya, lalu beralih ke Aileen. Mulutnya terbuka seolah ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti boneka yang talinya putus,
terjebak di antara ibunya yang berkuasa dan tunangannya yang terhina. Melihat keraguan di wajah putranya, Ibu Meri meletakkan tangannya yang terawat rapi di lengan Miko. Ia membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar Aileen, mungkin sebuah perintah atau ancaman. Kemudian, untuk memecah keheningan yang menyiksa, Ibu Meri melakukan hal yang paling tak terduga. Ia tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa pendek, tajam, dan merendahkan. Seolah semua ini hanyalah lelucon yang lucu. Dan kemudian, terjadilah pengkhianatan terbesar. Miko, pria yang berjanji akan mencintainya, yang berjanji akan melindunginya, ikut tertawa. Awalnya hanya tawa canggung dan gugup. Tapi karena tatapan tajam ibunya terus menekan, tawanya menjadi lebih keras, lebih lantang. Sebuah suara parau yang menyedihkan yang berusaha menyatu dengan tawa ibunya. Ia tertawa bersamanya, menertawakan Aileen. Suara tawa itu adalah suara palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hati Aileen menjadi debu. Sakitnya melebihi hinaan Ibu Meri. Hinaan itu menyakitkan harga dirinya. Tapi tawa Miko membunuh cintanya. Pada saat itu juga, sesuatu di dalam diri Aileen berubah. Air mata yang tadi mengancam akan tumpah kini seolah membeku. Rasa sakit yang luar biasa itu menjelma menjadi sebuah kejernihan yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi melihat Miko sebagai kekasihnya. Ia melihatnya sebagai seorang pengecut. Ia tidak lagi melihat keluarga ini sebagai calon keluarganya. Ia melihat mereka sebagai musuh. Dengan ketenangan yang menakutkan, Aileen melakukan 3 hal. Pertama, ia menarik tangannya dari genggaman Miko yang tiba-tiba terasa dingin dan asing. Kedua, ia perlahan-lahan menarik cincin pertunangan dari jarinya. Berlian itu terasa berat. Sebuah simbol dari janji palsu dan cinta yang kosong. Dengan gerakan yang terkendali, ia meletakkan cincin itu di atas podium bludru, tepat di sebelah kotak yang terbuka. Sebuah pengembalian yang sunyi namun tegas. Ketiga, ia berbalik. Ia memunggungi Miko yang kini berhenti tertawa dan menatapnya dengan wajah bingung. Ia memunggungi Ibu Meri yang menatapnya dengan amarah terkejut. Ia memunggungi ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan keheranan. Dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi, Aileen berjalan menuruni tangga panggung. Ia tidak berlari. Ia tidak tergesa-gesa. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Ia berjalan melewati meja-meja para tamu terhormat, melewati pelayan yang mematung, menuju gerbang besar tempat ia masuk tadi. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Saat ia mendorong pintu besar itu dan melangkah keluar menuju kegelapan malam, ia meninggalkan seluruh kehidupannya yang lama di belakang. Ia meninggalkan cinta yang ternyata rapuh, harapan yang ternyata semu, dan penghinaan yang tak akan pernah ia lupakan. Yang tak mereka sadari adalah, mereka tidak baru saja mengusir seorang wanita miskin. Mereka baru saja melepaskan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan ada. Aileen tidak menangis saat ia melangkah keluar dari gerbang besi tempa yang terasa seperti pintu penjara. Tawa Miko masih terngiang di telinganya, bukan sebagai sumber sakit, tetapi sebagai bunyi gembok yang akhirnya terbuka. Ia bebas. Udara malam yang lembab terasa segar di paru-parunya, membersihkan aroma kepalsuan dan kemunafikan yang pekat di dalam sana. Saat ia mencapai ujung jalan yang remang-remang, rintik hujan pertama mulai jatuh. Mula-mula lembut, kemudian deras. Seolah langit ikut menumpahkan segala kekesalan yang tak bisa Aileen ungkapkan. Hujan itu tidak membuatnya terburu-buru mencari tempat berteduh. Ia justru menyambutnya. Membiarkan air dingin itu membasahi gaun biru pastelnya, membasuh sisa-sisa parfum mahal Miko dari kulitnya, dan menyamarkan jejak air mata tunggal yang akhirnya lolos dari pelupuk matanya. Itu bukan air mata kesedihan atas cinta yang hilang. Itu adalah air mata perpisahan untuk gadis naif yang pernah percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya, termasuk kesombongan dan keangkuhan. Gadis itu telah mati malam ini di atas panggung, diiringi oleh tawa pria yang dicintainya. Sebuah taksi melambat di sisinya. Tanpa ragu, Aileen membuka pintu dan masuk. Di dalam kehangatan mobil yang remang-remang, ia menatap bayangannya di jendela yang basah. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan keteguhan yang baru. Ia mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya.
Layarnya menyala, menampilkan nama Miko yang sedang menelepon. Ia menatap nama itu selama beberapa detik. Lalu dengan jari yang mantap, ia menekan tombol daya hingga layarnya menjadi hitam pekat. Klik. Selesai. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir taksi. Meliriknya dari kaca spion dengan sedikit rasa ingin tahu. Aileen menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan kembali ke kontrakan kecilnya. Tempat itu adalah bagian dari persona Aileen si miskin yang ia ciptakan. Sebuah kamuflase yang kini tidak lagi ia butuhkan. Menara Cakrawala di distrik bisnis Sudirman. Jawabnya, suaranya tenang dan jelas. Sopir taksi itu mengangkat alisnya. Menara Cakrawala adalah salah satu gedung perkantoran dan apartemen paling prestisius di ibu kota, tempat tinggal para ekspatriat dan taipan. Bukan tujuan yang lazim bagi seorang gadis dengan gaun basah kuyup di tengah malam. Namun, ia hanya mengangguk dan menginjak pedal gas, membawa Aileen menjauh dari masa lalunya dan menuju kehidupannya yang sesungguhnya. Setiap meter yang mereka tempuh, Aileen merasa beban di pundaknya semakin ringan. Ia tidak kehilangan apapun malam ini. Sebaliknya, ia telah mendapatkan kembali dirinya sendiri. Di taman yang tadinya meriah, suasana berubah menjadi aneh dan canggung. Kepergian Aileen yang dramatis meninggalkan lubang hitam yang menyedot semua energi pesta. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa melirik Ibu Meri dengan tatapan mencela. Yang lain menatap Miko dengan kasihan. Pesta pertunangan telah berubah menjadi skandal sosial yang lezat. Ibu Meri berusaha mempertahankan harga dirinya. Wajahnya mengeras. Anak tidak tahu diuntung. Desisnya pada Tuan Adijaya, suaminya, yang wajahnya merah padam karena malu dan marah. Miko masih berdiri linglung di atas panggung. Cincin di podium itu seolah mengejeknya. Ia mencoba menelepon Aileen, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Saat itulah ponselnya berdering lagi. Bukan Aileen yang menelepon balik. Di layar tertera nama, Baskoro, Kepala Operasional. Ada apa? Bas, aku sedang sibuk, bentak Miko, melampiaskan frustrasinya. Pak Miko, gawat. Suara Baskoro di seberang terdengar panik. Napasnya terengah-engah. Saya baru saja menerima email. Dari Tuan Wijaya langsung. Nama itu membuat Tuan Adijaya, yang berdiri di dekat Miko, menoleh tajam. Tuan Wijaya adalah investor tunggal dan kunci dari proyek terbesar mereka. Sebuah mega proyek properti terpadu yang mereka sebut Proyek Naga Emas. Proyek itu adalah pertaruhan terbesar perusahaan. Mereka telah menginvestasikan hampir semua aset dan modal kerja mereka ke dalamnya, dengan jaminan pendanaan triliunan rupiah dari Tuan Wijaya. Ada apa dengan Tuan Wijaya? Tanya Miko. Firasat buruk mulai merayapinya. Beliau menarik diri. Pak, menarik semua dana dan dukungannya dari proyek Naga Emas. Efektif saat ini juga. Dunia Miko seakan berputar. Tuan Adijaya merebut ponsel dari tangan putranya. Apa katamu? Tidak mungkin. Kami punya kontrak. Emailnya sangat jelas. Pak Adijaya, beliau siap membayar penalti apapun sesuai kontrak. Tapi kesepakatan batal. Dana tidak akan cair. Proyek ini mati. Tuan Adijaya menjadi pucat pasi. Skandal pertunangan putranya kini terasa sepele. Ini bukan lagi soal malu. Ini soal kehancuran. Tanpa dana Tuan Wijaya, proyek Naga Emas akan menjadi lubang hitam raksasa yang menelan seluruh PT Adijaya Sentosa. Mereka akan bangkrut dalam hitungan minggu. Para tamu yang masih tersisa bisa merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Senyum kaku Tuan Adijaya dan wajah pucat Miko adalah pertanda bahwa bencana yang lebih besar baru saja terjadi. Pesta telah benar-benar berakhir. Ruang kerja Tuan Adijaya yang biasanya terasa agung kini terasa sesak oleh kepanikan. Di luar, para tamu terakhir telah diantar pulang dengan alasan keadaan darurat keluarga. Di dalam, hanya ada trio keluarga Adijaya yang dilanda badai. Bagaimana bisa ia menarik diri begitu saja? Raung Tuan Adijaya, tangannya gemetar saat memegang segelas air. Kita sudah bekerja selama setahun untuk proyek ini. Miko, dengan tangan yang sama gemetarnya,
Membaca ulang email singkat dari Tuan Wijaya di layar laptopnya. Email itu dingin, profesional, dan kejam. Namun, ada satu kalimat di akhir yang membuatnya berhenti. Keputusan ini saya ambil karena saya tidak bisa lagi menaruh kepercayaan pada mitra bisnis yang telah menghina dan menyakiti seseorang yang sangat saya hormati. Seseorang yang sangat ia hormati? Siapa? Lalu sebuah koneksi samar terbentuk di otaknya yang kacau. Tunggu sebentar. Gumamnya. Aileen pernah cerita kalau sahabat terbaiknya, Rina, adalah keponakan Tuan Wijaya. Mereka sangat dekat. Ibu Meri, yang sedang mondar-mandir dengan cemas, berhenti dan mendengus mengejek. Omong kosong. Kau pikir seorang konglomerat sekelas Wijaya akan membatalkan investasi triliunan rupiah hanya karena sahabat keponakannya dihina? Jangan konyol. Miko, ini pasti ada hubungannya dengan bisnis lain. Dia hanya menggunakan gadis itu sebagai alasan. Tapi kalimatnya sangat personal. Balas Miko. Keputusasaan membuat suaranya meninggi. Waktunya juga tepat setelah kejadian tadi. Meskipun logikanya menolak, tidak ada penjelasan lain. Didorong oleh kepanikan, Miko mulai menelepon Aileen lagi. Klik. 2 kali. Panggilan itu terus masuk ke pesan suara. Ia tidak menyerah. Ia terus menekan tombol panggil berulang-ulang. Seolah-olah jumlah panggilannya bisa menembus keheningan di seberang sana. 5 kali. 10 kali. 15 kali. Angka di log panggilannya terus bertambah. Menjadi monumen kepanikannya. 20 kali. 25 kali. Ibu Meri kini menatap ponsel Miko dengan napas tertahan. Kesombongannya terkikis oleh ketakutan finansial yang nyata. Realitas kebangkrutan, kehilangan status, dan rumah mewah ini mulai merayap masuk ke benaknya. Telepon terus, perintahnya. Suaranya kini tidak lagi angkuh, melainkan serak dan mendesak. Kalau dia angkat, suruh dia bicara pada Rina. Suruh dia memohon pada pamannya. Lakukan apa saja. Kau harus membuatnya memutarbalikan ini. Miko. 30 kali. Panggilan ke-30 berakhir sama seperti yang pertama. Miko melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Mereka telah menghina Aileen habis-habisan, mengusirnya secara tidak langsung, dan sekarang nasib mereka justru bergantung padanya. Ironi itu terasa begitu pahit dan menyesakkan. Malam itu tidak ada yang bisa tidur di kediaman Adijaya. Pagi harinya, Miko, dengan mata merah dan setelan kusut karena tidak diganti sejak semalam, mengemudikan mobilnya seperti orang gila menuju kantor pusat Wijaya Corp. Ia tidak punya janji temu, tapi ia harus mencoba. Lobi gedung yang megah dan dingin itu terasa mengintimidasi. Miko langsung dihadang oleh resepsionis dan 2 petugas keamanan saat mencoba menerobos menuju lift eksekutif. Saya harus bertemu Tuan Wijaya. Ini Miko Adijaya. Serunya. Nadanya memohon. Seorang wanita parubaya yang sangat rapi, yang Miko kenali sebagai asisten pribadi Tuan Wijaya, menghampirinya dengan ekspresi tanpa emosi. Selamat pagi, Tuan Miko. Tuan Wijaya tidak memiliki jadwal untuk bertemu dengan Anda hari ini, atau kapanpun dalam waktu dekat. Tolonglah, ini menyangkut hidup dan mati perusahaan keluarga saya. Saya hanya butuh 5 menit. Miko memohon. Harga dirinya sudah ia tinggalkan di rumah. Sang asisten menatapnya dengan dingin. Sepertinya ia sudah diinstruksikan untuk ini. Tuan Wijaya berpesan, katanya dengan suara pelan namun jelas. Anda seharusnya memikirkan tentang hidup dan mati perasaan seseorang saat Anda dan ibu Anda menertawakannya tadi malam. Pukulan telak. Kata-kata itu menghantam Miko tepat di ulu hati. Jadi benar, ini semua karena Aileen. Bukan karena sahabatnya, tapi karena Aileen sendiri. Tapi bagaimana? Mengapa? Tapi dia hanya... Miko tergagap, trying to find the words. Dia hanya seorang pustakawan. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa Tuan Wijaya? Ekspresi sang asisten berubah dari dingin menjadi jijik. Ia memotong ucapan Miko dengan tajam. Pesan kedua dari Tuan Wijaya. Katanya, suaranya kini penuh dengan penghinaan.
Orang yang Anda sebut, hanya itu, bagi Tuan Wijaya, lebih berharga dari seluruh perusahaan Anda beserta isinya. Sekarang, kami mohon Anda pergi sebelum kami memanggil keamanan untuk mengusir Anda. Miko terdiam membatu. Ia merasa seolah tanah di bawah kakinya retak dan ia akan jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Ia diusir dari lobi seperti pengemis. Pertanyaan di benaknya bukan lagi apakah ini karena Aileen. Pertanyaan yang kini menghantuinya adalah, siapakah Aileen sebenarnya? Sementara Miko merasakan dunianya runtuh di lobi yang dingin, Aileen sedang menyesap teh chamomile hangat di tempat yang sangat berbeda. Taksi telah menurunkannya di Menara Cakrawala. Dengan kartu akses khusus, ia menaiki lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, bukan ke sebuah koridor, melainkan langsung ke dalam sebuah penthouse yang luas dan menakjubkan. Dindingnya didominasi kaca, menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang berkelip seperti permadani permata di bawahnya. Desain interiornya minimalis, dengan perabotan canggih, rak-rak buku yang menjulang tinggi berisi buku-buku ekonomi, seni, dan filsafat, serta sebuah teleskop besar yang mengarah ke langit. Ini bukan rumah pamer seperti kediaman Adijaya. Ini adalah markas, sebuah pusat kendali yang tenang dan berkuasa. Ini adalah rumahnya. Aileen meletakkan tasnya, lalu berjalan ke kamar tidur. Ia melepas gaun biru pastel yang kini sudah kering namun sedikit kusut itu. Ia tidak membuangnya. Ia melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di bagian paling belakang lemari pakaiannya yang luas. Sebuah pengingat abadi akan pelajaran yang ia dapatkan malam ini. Ia kemudian mengenakan piyama sutra hitam yang nyaman. Ia berjalan ke ruang kerjanya dan akhirnya menyalakan ponsel pribadinya yang dari tadi mati. Layarnya langsung dibanjiri notifikasi. 30 panggilan tak terjawab dari Miko. 15 panggilan tak terjawab dari Ibu Meri. Puluhan pesan teks yang isinya semakin panik. Aileen, angkat teleponnya. Aku mohon, maafkan aku dan Mama. Ini semua salah paham. Aileen, ini soal Tuan Wijaya. Dia membatalkan proyek kami. Tolong bantu aku. Aileen membaca pesan-pesan itu tanpa emosi. Tak ada kemarahan. Tak ada rasa kemenangan. Hanya perasaan hampa dan final. Mereka tidak meminta maaf karena telah menyakiti hatinya. Mereka meminta maaf karena perbuatan mereka kini menyakiti dompet mereka. Saat itu, sebuah ponsel lain yang tergeletak di meja bergetar. Ponsel yang lebih ramping, berwarna titanium, dengan sistem enkripsi canggih. Di layarnya tertera nama, Paman Jaya. Aileen mengangkatnya. Halo, Paman. Sapanya. Suaranya terdengar tenang. Kontras dengan kekacauan yang baru saja ia baca di ponselnya yang satu lagi. Aileen, nak, kau baik-baik saja. Suara Tuan Wijaya di seberang terdengar tulus dan penuh kehangatan. Pria yang sama yang baru saja menjatuhkan vonis mati pada perusahaan Adijaya. Aku baik-baik saja. Paman, aku bebas. Jawab Aileen. Matanya menatap hamparan lampu kota di bawahnya. Terima kasih sudah menjaga gadismu ini. Aku tidak melakukan apa-apa selain apa yang seharusnya, jawab Tuan Wijaya. Orang sombong harus belajar dengan cara yang keras. Aku tidak akan membiarkan siapapun, merendahkan putri angkatku. Pewaris tunggal dari semua yang kubangun. Aileen tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak pernah dilihat Miko. Istirahatlah, Paman. Besok akan jadi hari yang panjang. Kau juga, nak. Besok, CEO Aura Group harus tampil prima. Tentu, Paman. Ia menutup telepon. Pewaris tunggal. CEO Aura Group. Sebuah firma investasi swasta yang misterius namun sangat agresif yang mengguncang pasar selama setahun terakhir. Itulah dirinya. Identitas yang ia sembunyikan di balik seragam pustakawan dan kontrakan sempit. Semua demi mencari seseorang yang bisa mencintainya apa adanya, bukan karena apa yang ia punya. Dan ia telah mendapatkan jawabannya. Ia menatap ponsel pribadinya yang masih menampilkan pesan-pesan dari Miko. Dengan gerakan tenang, ia membuka kontak, menemukan nama Miko dan Ibu Meri, lalu menekan tombol blokir.
Notifikasi itu berhenti seketika. Keheningan yang indah memenuhi penthouse-nya. Di luar, fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan goresan oranye dan ungu. Badai telah berlalu untuknya. Tapi untuk keluarga Adijaya, badai itu bahkan belum benar-benar dimulai. 2 minggu setelah malam yang menentukan itu, dunia PT Adijaya Sentosa telah berubah menjadi neraka. Berita pembatalan proyek Naga Emas oleh Tuan Wijaya menyebar seperti api di kalangan pebisnis. Judul-judul berita finansial seolah berlomba-lomba menuliskan obituari mereka. Saham Adijaya, ADJS, anjlok 60% dalam seminggu. Kreditor mengantre, PT Adijaya Sentosa diambang kebangkrutan. Di dalam rumah megah yang kini terasa seperti makam, kepanikan telah menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Tuan Adijaya menghabiskan hari-harinya di telepon, mencoba meyakinkan bank, menenangkan pemasok, dan menahan investor kecil agar tidak ikut kabur. Miko, yang dulu selalu rapi dan percaya diri, kini tampak kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur. Ia terpaksa menjual mobil sport kesayangannya dan beberapa apartemen investasi kecil, hanya untuk membayar gaji karyawan dan bunga utang yang terus membengkak. Ibu Meri, terkurung dalam sangkar emasnya, berada dalam fase penyangkalan. Ini semua salah gadis itu. Gadis pembawa sial. Teriaknya setiap kali melihat wajah putus asa suami dan anaknya. Namun, di dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus menggerogoti. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang gadis biasa bisa memiliki pengaruh sebesar ini? Sementara Imperium Adijaya runtuh, sebuah bintang baru justru bersinar semakin terang di langit bisnis ibu kota. Sebuah firma investasi swasta bernama Aura Group. Dalam setahun terakhir, Aura Group menjadi buah bibir. Mereka bergerak cepat, senyap, dan sangat akurat. Portofolio mereka adalah perusahaan-perusahaan yang nyaris mati yang mereka akuisisi dengan harga murah, lalu disulap menjadi mesin pencetak uang. Namun, yang paling membuat penasaran adalah sosok di baliknya. Sang CEO. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Dalam setiap rilis pers atau wawancara media, ia hanya diwakili oleh inisialnya, A. Spekulasi merebak liar. Ada yang bilang, A adalah seorang taipan tua eksentrik yang bosan dengan masa pensiunnya. Ada juga yang berteori ia adalah investor asing dari Timur Tengah yang ingin menanamkan modal secara anonim. Misteri ini justru membuat Aura Group semakin ditakuti dan disegani. Suatu malam, setelah seharian gagal mendapatkan pinjaman dari manapun, Tuan Adijaya duduk di ruang kerjanya yang gelap, menatap tumpukan tagihan. Sudah tidak ada jalan lain, katanya dengan suara serak pada Miko. Kita harus menjual perusahaan. Atau setidaknya, sebagian besar. Miko hanya bisa menunduk pasrah. Satu-satunya harapan kita adalah menarik perhatian salah satu hiu besar yang mampu menelan masalah kita. Lanjut ayahnya. Matanya menatap sebuah artikel di tabletnya tentang kesuksesan terbaru Aura Group. Mungkin Aura Group. Mereka dikenal suka membeli perusahaan yang berada di titik nadir seperti kita. Sebuah harapan kecil yang rapuh mulai tumbuh di hati Miko. Aura Group. Nama itu terdengar seperti penyelamat. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dengan memikirkan nama itu, ia sedang berjalan lurus menuju takdirnya yang paling mengerikan. Didorong oleh secercah harapan bahwa Aileen mungkin bisa menjadi jembatan, atau setidaknya memberikan penjelasan, Miko memutuskan untuk mencarinya. Bukan untuk meminta maaf. Setidaknya belum. Hatinya masih terlalu dipenuhi kebingungan dan sedikit sisa arogansi. Ia hanya ingin tahu mengapa. Tujuan pertamanya adalah rumah kontrakan kecil di gang sempit yang dulu sering ia kunjungi dengan setengah hati. Ia memarkir mobilnya yang tersisa di ujung gang, merasa canggung dengan tatapan para tetangga. Pintu rumah itu tertutup rapat. Setelah mengetuk beberapa kali tanpa jawaban, seorang ibu pemilik warung di seberang menghampirinya. "Cari Mbak Aileen." "Ya, Mas?" tanyanya ramah. "Sudah pindah dia. Seminggu yang lalu. Orangnya baik, pendiam. Katanya dapat kerjaan baru di luar kota. Bayar sewanya lunas sampai 3 bulan ke depan. Padahal langsung pergi." "Pindah?"
Luar kota? Informasi itu terasa aneh. Seingatnya, Aileen tidak punya keluarga atau kenalan di luar kota. Jejak pertama menemui jalan buntu. Tujuan keduanya adalah perpustakaan kota. Tempat pertama kali mereka bertemu. Ia menghampiri meja informasi. Tempat seorang wanita parubaya yang merupakan atasan Aileen dulu sedang bekerja. "Maaf, Aileen sudah tidak bekerja di sini," kata wanita itu. Tatapannya sedikit dingin. Sepertinya berita tentang pesta pertunangan yang gagal sudah menyebar di kalangan teman-teman Aileen. Dia mengajukan pengunduran diri seminggu sebelum pesta itu. Alasannya urusan keluarga. Kami semua juga kaget. Apakah dia meninggalkan nomor baru? Atau alamat? Desak Miko. Wanita itu menggeleng. Mbak Aileen sangat menjaga privasinya. Kami tidak tahu apa-apa. Miko mulai frustrasi. Aileen seolah menguap di telan bumi. Langkah terakhirnya adalah menghubungi Rina, sahabat Aileen sekaligus keponakan Tuan Wijaya. Ia mencoba meneleponnya belasan kali, namun nomornya tidak aktif. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya menunjukkan centang 1. Ia telah diblokir. Seluruh dunia Aileen yang ia kenal, dunia kecil yang dulu ia pandang sebelah mata, telah menutup pintu rapat-rapat untuknya. Ia kembali ke mobilnya dengan tangan hampa. Perasaan aneh mulai menjalari dirinya. Ini bukan sekadar pindah rumah atau ganti pekerjaan. Ini adalah penghapusan jejak yang terencana dan sistematis. Gadis sederhana yang ia pikir bisa ia kendalikan dan buang sesuka hati ternyata jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Ia sedang mengejar hantu, dan perasaan itu membuatnya takut. Waktu terus berjalan dan kondisi keuangan PT Adijaya Sentosa semakin kritis. Vonis pilot hanya tinggal menunggu ketukan palu hakim. Dengan semua pintu tertutup, pilihan terakhir yang dibicarakan Tuan Adijaya malam itu menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Aura Group. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri, Tuan Adijaya dan Miko menghabiskan 2 hari 2 malam menyusun proposal. Itu bukan lagi proposal kerjasama, melainkan surat permohonan yang menyedihkan. Di dalamnya, mereka menawarkan 60% saham perusahaan, saham mayoritas, dengan harga yang sangat rendah, hanya cukup untuk menutupi utang mereka dan memberikan sedikit pesangon untuk keluarga. Mereka pada dasarnya sedang menjual warisan keluarga mereka. Mereka mengirim proposal itu melalui email ke alamat umum untuk akuisisi yang tertera di situs web minimalis Aura Group. Keduanya tidak berharap banyak. Mungkin proposal mereka akan terkubur di antara ribuan email lain. Mungkin mereka baru akan mendapat balasan penolakan beberapa minggu lagi. Namun, keajaiban terjadi. Hanya 3 jam setelah email terkirim, sebuah balasan masuk. Miko, yang sedang menatap layar laptopnya dengan putus asa, hampir melompat dari kursinya. Email itu singkat, tanpa basa-basi, dan datang dari alamat dengan domain eksekutif. Subjek, Ray, proposal akuisisi PT Adijaya Sentosa. Isi, proposal Anda telah diterima dan ditinjau. CEO kami tertarik untuk mengadakan pertemuan langsung. Jadwal rapat. Besok, pukul 10 WIB di kantor pusat Aura Group, Menara Cakrawala, lantai 50. Harap konfirmasi kehadiran Anda. Hormat kami, kantor CEO Aura Group. Miko dan ayahnya membaca email itu berulang-ulang. Terlalu cepat, terlalu mudah. Sebuah harapan liar membuncah di dada mereka. Mungkin Aura Group memang melihat ada nilai tersembunyi di perusahaan mereka. "Aku akan ikut," seru Ibu Meri dari ambang pintu ruang kerja. Setelah mendengar berita itu, "Kalian berdua terlalu putus asa. Pertemuan seperti ini butuh sentuhan wanita. Aku akan pastikan CEO itu terkesan dengan keluarga kita." Ingat, Miko, kesan pertama itu segalanya. Ironi dari kalimat itu sama sekali tidak ia sadari. Dengan semangat baru yang naif, mereka bertiga mempersiapkan diri. Mereka memilih pakaian terbaik mereka yang tersisa, berlatih apa yang akan mereka katakan, dan bermimpi bahwa besok adalah hari di mana mimpi buruk mereka akan berakhir. Pukul 9.45, keluarga Adijaya melangkah masuk ke lobi Menara Cakrawala. Kemegahannya jauh melampaui apa yang mereka bayangkan.
Lobi kantor Aura Group di lantai 50 terasa seperti dunia lain. Tidak ada dekorasi emas atau lukisan-lukisan kuno seperti di kantor mereka. Semuanya serba putih, abu-abu, dan kaca. Furniturnya sangat modern, dan suasananya begitu sunyi dan efisien hingga terasa mengintimidasi. Ini bukan kantor, ini pusat komando. Seorang resepsionis yang sangat profesional mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruang rapat raksasa. Salah satu dinding ruangan itu adalah kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota yang membuat mereka merasa kecil. Sebuah meja kayu hitam yang sangat panjang mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit yang tampak lebih mahal dari mobil Miko sekarang. Mereka duduk dengan canggung, menunggu. Tuan Adijaya merapikan dasinya untuk kelima kalinya. Ibu Meri mengamati sekeliling dengan tatapan menilai. Meskipun ada kecemasan di matanya, Miko hanya bisa menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Tepat pukul 10, pintu geser di ujung ruangan terbuka tanpa suara. Seorang wanita melangkah masuk, diikuti oleh dua orang asisten, pria dan wanita, yang membawa tablet. Wanita itu membelakangi mereka pada awalnya, memberikan beberapa instruksi dengan suara rendah namun tegas kepada asistennya. Sosoknya tinggi semampai, dibalut setelan celana berwarna charcoal grey yang dijahit dengan sempurna. Rambut hitam panjangnya yang dulu sering digerai berantakan, kini disanggul rapi dan elegan di tengkuknya. Posturnya memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan mutlak. Setelah selesai memberi instruksi, ia berbalik. Waktu berhenti. Napas Tuan Adijaya tercekat di tenggorokannya. Rahangnya jatuh terbuka. Miko terhuyung mundur selangkah, seolah-olah seseorang baru saja meninju perutnya. Matanya membelalak tak percaya. Otaknya menolak untuk memproses apa yang ia lihat. Ibu Meri mengeluarkan suara pekikan kecil yang tertahan, seperti suara tikus terjepit. Tangannya terbang menutupi mulutnya. Matanya dipenuhi horor murni. Di hadapan mereka, berdiri dengan tenang dan berwibawa, adalah Aileen. Bukan Aileen si gadis perpustakaan yang pemalu. Bukan Aileen dengan gaun biru pastel yang tampak ketakutan. Ini adalah Aileen yang lain. Riasan wajahnya tajam dan profesional. Tatapan matanya yang dulu penuh kehangatan dan cinta, kini dingin, tajam, dan setenang lautan dalam. Ia menatap mereka seolah-olah mereka adalah spesimen menarik di bawah mikroskopnya. Sang CEO misterius dari Aura Group, penyelamat yang mereka dambakan, adalah wanita yang sama yang telah mereka hina dan tertawakan di depan seluruh dunia mereka. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat hingga terasa memekakan telinga. Keluarga Adijaya membeku di tempat mereka. Wajah mereka adalah kanvas pucat yang dilukis dengan kuas keterkejutan, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa. Aileen menikmati keheningan itu. Ia membiarkan mereka tenggelam dalam realitas baru mereka yang mengerikan. Ia membiarkan shock itu meresap ke dalam tulang sumsum mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berjalan dengan langkah yang tak tergesa-gesa ke ujung meja, ke kursi utama yang jelas merupakan singgasananya. "Silakan duduk," katanya. Suaranya adalah suara yang mereka kenal. Namun nadanya benar-benar asing, datar, dingin, dan berkuasa. Ia mengucapkan nama mereka satu persatu, seolah sedang melakukan absensi. Tuan Adijaya, Ibu Meri, Miko. Seperti robot yang dikendalikan, mereka bertiga duduk dengan kaku di kursi di seberang Aileen. Ibu Meri tampak gemetar hebat. Miko menatap Aileen dengan tatapan kosong. Pikirannya masih berusaha menyatukan kepingan-kepingan realitas yang mustahil ini. Aileen menggeser proposal mereka yang tergeletak di atas meja ke arahnya, meskipun ia tidak perlu melihatnya lagi. "Saya sudah membaca proposal Anda," ujarnya, memecah keheningan. Sebuah penawaran yang sangat putus asa. Ia kemudian mengangkat kepalanya, matanya yang dingin mengunci tatapan Ibu Meri yang kini dipenuhi ketakutan. "Saya dengar PT Adijaya Sentosa sedang berada dalam masalah besar. Proyek gagal, utang menumpuk, reputasi hancur." Setiap kata diucapkan dengan presisi yang tajam. Setiap kata adalah garam yang ditaburkan di atas luka mereka yang menganga. Aileen berhenti sejenak,
membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, dan seulas senyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya, senyum yang mengandung es, terukir di bibirnya. Dan nampaknya, lanjutnya dengan suara yang nyaris berbisik namun terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Wanita kotor dan miskin ini adalah satu-satunya orang di kota ini yang bersedia dan mampu menyelamatkan sisa-sisa perusahaan Anda. Pengakuan itu jatuh seperti bom atom di tengah ruangan. Aileen bersandar kembali ke kursinya, menyilangkan tangannya di dada, menjadi perwujudan dari kekuasaan mutlak. Izinkan saya meluruskan beberapa hal agar tidak ada lagi kebingungan. Lanjutnya, nadanya kini setajam pisau bedah. Tuan Wijaya, yang mungkin Anda kenal sebagai investor, bagi saya adalah paman Jaya, mentor, dan ayah angkat saya sejak orang tua saya meninggal. Aura Group adalah perusahaan yang saya bangun dari nol dengan bimbingan dan warisan dari keluarga saya. Saya menyembunyikan identitas saya karena saya naif. Saya pikir saya bisa menemukan ketulusan. Ia menatap Miko lurus di mata. Dan saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Anda dan keluarga Anda. Kebenaran itu, telanjang dan brutal, telah terungkap. Seluruh bangunan kebohongan dan kesombongan mereka telah runtuh. Mereka tidak hanya menghina seorang gadis yatim piatu. Mereka telah menghina sang ratu di kerajaannya sendiri. Dan kini mereka datang untuk memohon belas kasihan di hadapan tahtanya. Mereka terperangkap, tak berdaya, dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan wanita yang pernah mereka coba hancurkan. Kebenaran yang diungkapkan Aileen menggantung di udara ruang rapat yang dingin, lebih berat dari beban utang PT Adijaya Sentosa. Tuan Adijaya, pria yang seumur hidupnya membangun citra sebagai patriark yang kuat dan disegani, kini duduk merosot di kursinya. Wajahnya kelabu, matanya kosong. Ia tampak menua 10 tahun dalam 10 menit. Seluruh fondasi hidupnya, nama keluarga, warisan, kebanggaan, hancur berkeping-keping di hadapannya. Miko gemetar. Bisikan permintaan maaf keluar dari bibirnya tanpa henti. Aileen, aku minta maaf, aku tidak tahu, aku bodoh, aku pengecut. Kata-katanya terdengar kosong dan tidak berarti. Hanya dengungan menyedihkan di tengah keheningan yang mencekam. Namun, reaksi yang paling dramatis datang dari Ibu Meri. Wanita yang seumur hidupnya mengukur nilai manusia dari tebalnya dompet dan merek pakaiannya. Akhirnya dihadapkan pada kebangkrutannya yang total, bukan hanya finansial, tapi juga moral. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Status sosialnya, pandangan kagum dari teman-teman arisannya, rumah megahnya, perhiasannya, dunianya. Ketakutan itu jauh lebih besar dari harga dirinya yang setinggi langit. Dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, Ibu Meri bangkit dari kursinya, berjalan terhuyung-huyung memutari meja, dan menjatuhkan dirinya di lantai di dekat kaki Aileen. Bukan sekadar membungkuk, ia bersujud. Isak tangis yang tertahan kini meledak menjadi permohonan yang memilukan. Aileen, nak Aileen, tante mohon. Racaunya. Wajahnya yang penuh riasan kini basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Tante mohon maafkan tante. Tante buta. Tante sombong. Jangan hancurkan kami. Nak, tolong kami mohon. Melihat ibunya, ratunya yang angkuh, kini bersujud di lantai seperti pengemis. Sesuatu di dalam diri Miko patah. Ia ikut menjatuhkan dirinya di samping ibunya. Ikut memohon. Aileen, aku akan lakukan apa saja. Apa saja yang kamu minta. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Pemandangan itu, dua orang yang telah menghinanya habis-habisan kini terpuruk di bawah kakinya, tidak memberikan kepuasan bagi Aileen. Hanya rasa muak. Ia menatap mereka dari singgasananya. Tatapannya tidak mengandung belas kasihan, melainkan ketenangan yang dingin. Berdirilah, perintahnya. Suaranya tidak meninggi, namun mengandung otoritas yang membuat mereka berdua terdiam. Permohonan Anda tidak ada artinya sekarang. Dan saya tidak butuh ada orang yang bersujud di lantai kantor saya. Ia menunggu hingga mereka berdua bangkit dengan canggung dan kembali ke kursi mereka. Basah oleh air mata dan keringat dingin. Jangan salah paham, lanjut Aileen. Matanya yang tajam menatap mereka satu persatu.
Saya mengundang kalian ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf. Saya mengundang kalian untuk membicarakan bisnis. Sikapnya yang dingin dan profesional jauh lebih menakutkan daripada amarah manapun. Ia telah menarik dirinya sepenuhnya secara emosional. Ini bukan lagi soal hati yang terluka. Ini adalah soal kekuasaan. Aileen membiarkan mereka duduk dalam ketidakpastian selama beberapa saat, sebelum akhirnya melanjutkan. Proposal kalian saya tolak, katanya datar. Angka yang kalian tawarkan untuk 60% saham perusahaan kalian itu terlalu tinggi. Tuan Adijaya mengangkat kepalanya dengan tatapan tidak percaya. Terlalu tinggi? Mereka sudah menawarkan harga yang sangat murah. Mengingat kondisi perusahaan Anda yang secara teknis sudah bangkrut, Aura Group bersedia membantu. Lanjut Aileen, kata, membantu. Ia ucapkan dengan penekanan ironis. Tapi tentu, dengan syarat dari kami. Ia menggeser sebuah tablet di atas meja ke arah mereka. Di layar, tertampil dokumen dengan poin-poin yang jelas. Ini bukan penawaran, tegas Aileen. Ini adalah syarat akuisisi. Ambil, atau tinggalkan ruangan ini dan biarkan PT Adijaya Sentosa dilikuidasi oleh para kreditor. Miko menatap layar tablet itu. Dan setiap poin yang ia baca terasa seperti bilah pisau yang menusuknya semakin dalam. Akuisisi saham. Aura Group akan mengakuisisi 80% saham PT Adijaya Sentosa. Harga, Rp1, Rp1 per lembar saham. Sebuah penghinaan finansial yang total. Perubahan nama. Nama, PT Adijaya Sentosa, akan dihapuskan. Perusahaan akan direstrukturisasi dan beroperasi di bawah nama baru yang akan ditentukan oleh Aura Group. Nama keluarga mereka, sumber kebanggaan mereka, akan lenyap dari dunia bisnis. Posisi Tuan Adijaya, Tuan Hartono Adijaya akan dipensiunkan secara paksa, efektif segera. Ia akan menerima paket pesangon minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kerja keras seumur hidupnya berakhir dengan cara ini. Aset pribadi Ibu Meri. Sebagai bagian dari restrukturisasi utang, seluruh aset atas nama Ibu Meriana Adijaya, termasuk rumah di Pondok Indah, koleksi perhiasan, dan lukisan, akan disita dan dilelang oleh Aura Group untuk menutupi sebagian kerugian perusahaan. Pukulan telak bagi materialismenya. Posisi Miko Adijaya. Ini adalah syarat yang paling kejam. Miko diperbolehkan untuk tetap bekerja di perusahaan. Bukan sebagai direktur, melainkan sebagai staf analis pemasaran junior di divisi yang akan dibentuk kemudian. Ia akan melapor kepada seorang manajer tingkat menengah. Gajinya akan disesuaikan dengan posisi barunya. Ia harus memanggil Aileen dengan sebutan, Ibu CEO. Miko merasa mual. Aileen tidak hanya mengambil alih perusahaan mereka, ia mengambil alih hidup mereka. Ia merancang sebuah hukuman yang sempurna, menargetkan semua hal yang paling mereka banggakan. Kekayaan, nama besar, kekuasaan, dan harga diri. Anda punya waktu 5 menit untuk memutuskan, kata Aileen, sambil bersandar santai di kursinya. Waktu berjalan dari sekarang. Tidak ada pilihan lain. Di antara kehancuran total dan penghinaan total, mereka memilih yang terakhir. Dengan tangan gemetar, Tuan Adijaya mengangguk lemah. Kami setuju. Eksekusi syarat-syarat Aileen berlangsung cepat dan tanpa ampun, seperti operasi bedah yang presisi. Seminggu kemudian, Tuan Adijaya menandatangani akta akuisisi di hadapan notaris, menyerahkan warisan keluarganya dengan harga yang lebih murah dari secangkir kopi. Beberapa hari setelahnya, truk-truk besar mulai berdatangan ke rumah megah di Pondok Indah. Para petugas dari balai lelang dengan efisien mengangkut perabotan antik, lukisan-lukisan mahal, dan semua pernak-pernik kemewahan yang pernah menjadi kebanggaan Ibu Meri. Ia hanya bisa duduk di sudut ruangan yang mulai kosong, menatap dengan pandangan hampa. Para tetangga dan sosialita yang dulu menjilatnya kini hanya berbisik-bisik dari balik pagar, menyaksikan kejatuhan dinasti Adijaya dengan penuh minat. Keluarga Adijaya pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah dengan 2 kamar tidur, ket yang sedikit mengelupas, dan tanpa pendingin ruangan. Bagi Ibu Meri, keheningan dan kesederhanaan rumah itu adalah sebuah penyiksaan.
Setiap pagi ia terbangun bukan oleh sinar matahari yang menembus jendela raksasanya, melainkan oleh suara pedagang sayur keliling. Ia kini hidup dalam kemiskinan yang dulu begitu ia hinakan. Bagi Miko, penyiksaannya terjadi setiap hari kerja. Ia melapor untuk hari pertamanya di posisi baru. Kantornya adalah sebuah bilik kecil di sudut lantai yang ramai dan berisik. Meja kerjanya berantakan, warisan dari staf sebelumnya. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Miko." Kini melewatinya begitu saja, beberapa dengan tatapan kasihan, yang lain dengan cemoohan yang tak terucap. Manajer barunya, seorang pemuda ambisius yang usianya 5 tahun di bawah Miko, memberinya tumpukan data untuk dianalisis. "Ditunggu laporannya sebelum jam 5 sore ya, Pak Miko," katanya dengan nada yang terlalu santai, menunjukkan siapa yang kini berkuasa. Miko hanya bisa mengangguk, menahan rasa malu yang membakar di dadanya. Ia telah menjadi hantu di kerajaannya sendiri. Sementara keluarga Adijaya terpuruk dalam kehancuran mereka, Aileen bergerak dengan kecepatan dan visi yang mengagumkan. PT Adijaya Sentosa secara resmi berganti nama menjadi Aura Ventura. Dalam sebuah pertemuan umum dengan seluruh karyawan, Aileen berdiri di podium, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai seorang pemimpin. "Masa lalu perusahaan ini sudah selesai," katanya dengan suara yang jelas dan mantap. "Hari ini, kita memulai babak baru. Tidak akan ada lagi budaya feodal dan pemborosan. Yang akan kita bangun adalah budaya meritokrasi, inovasi, dan kerja keras. Kinerja Anda akan menjadi satu-satunya tolak ukur. Bersama, kita akan membangun kembali perusahaan ini menjadi lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya." Pidatonya disambut dengan tepuk tangan meriah. Para karyawan, yang selama ini bekerja di bawah manajemen lama yang tidak efisien, merasakan angin segar perubahan. Aileen mempromosikan manajer-manajer berbakat dari internal, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, dan mengalokasikan dana ke riset dan pengembangan. Dalam beberapa bulan, Aura Ventura mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang luar biasa. Suatu sore, Miko dipanggil ke kantor CEO untuk menyerahkan laporan bulanannya. Ia berjalan melewati sekretaris eksekutif yang menatapnya dengan dingin, lalu masuk ke ruangan yang dulu adalah milik ayahnya. Ruangan itu telah dirombak total. Perabotan kayu yang berat dan gelap telah diganti dengan furnitur modern berwarna terang, dan di dinding tergantung karya seni abstrak yang dinamis. Aileen duduk di belakang mejanya yang besar dan bersih, sedang meninjau dokumen di tabletnya. Ia tidak langsung menatap Miko. "Letakkan saja di meja," katanya tanpa mengalihkan pandangan. Miko meletakkan laporannya di ujung meja. "Ini laporannya, Bu CEO," ucapnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aileen akhirnya mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan profesional yang kosong. "Terima kasih. Analisismu di halaman 3 terlalu dangkal. Kau melewatkan tren pergerakan pasar di kuartal kedua. Perbaiki, dan kirimkan versi revisinya melalui email besok pagi." Penilaian yang tajam dan impersonal itu terasa lebih menyakitkan daripada makian apapun. Ia tidak marah padanya. Ia bahkan tidak menganggapnya cukup penting untuk dimarahi. Baginya, Miko hanyalah salah satu dari ratusan karyawan, seorang staf junior yang kinerjanya di bawah standar. Miko hanya bisa bergumam, "Baik, Bu." Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, merasa lebih kecil dan lebih kalah dari sebelumnya. Kemenangan Aileen kini terasa absolut. 1 tahun berlalu. Aura Ventura telah menjadi salah satu cerita sukses terbesar di dunia bisnis nasional. Aileen, yang kini wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis, dihormati sebagai seorang visioner yang jenius. Suatu senja, Aileen berdiri di balkon penthouse-nya, menatap matahari terbenam yang melukis langit kota dengan warna keemasan. Ia tidak lagi sendirian. Di sampingnya berdiri seorang arsitek ternama bernama Adrian, pria yang ia temui di sebuah galeri seni beberapa bulan lalu. Pria yang cerdas, tenang, dan menatapnya dengan kekaguman yang tulus, baik pada otaknya maupun pada hatinya. Adrian tahu seluruh ceritanya, dan itu tidak membuatnya gentar. Ponsel bisnis Aileen bergetar. Sebuah pesan dari kepala HRD-nya.
Selamat sore, Bu CEO. Sekadar informasi, Miko Adijaya telah mengajukan surat pengunduran diri pagi ini. Efektif segera. Aileen membaca pesan itu, lalu mengunci ponselnya dan meletakkannya. Tidak ada perasaan apapun, tidak ada kemenangan, tidak ada sisa kemarahan. Hanya sebuah titik, sebuah bab yang akhirnya benar-benar ditutup. Ia mendengar kabar bahwa Miko telah meninggalkan kota, sementara orang tuanya hidup dalam